Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ekologi perairan. Sebelum membahas ekologi perairan, kita harus tahu dulu apa sih itu ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungannya. Nah, sedangkan ekologi perairan adalah cabang ilmu ekologi yang membahas mengenai makhluk hidup yang berada di perairan dan faktor lingkungannya. Berdasarkan ekosistemnya, ekologi perairan dibagi menjadi dua, yaitu ekologi air tawar dan ekologi laut. Nah, sekarang kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, ekologi air tawar. Ekologi air tawar mengkaji mengenai ekosistem lingkungan perairannya yang terbentuk oleh air tawar. Kajian ekologi air tawar dibedakan menjadi ekologi perairan mengenang dan juga ekologi perairan mengalir. Perbedaan ini ditetapkan berdasarkan keberadaan dan juga pergerakan massa airnya. Jenis ekologi perairan menggenang antara lain ada danau, rawa, dan juga kolam. Sedangkan ekologi perairan mengalir antara lain sungai, parit, selokan, dan juga saluran irigasi. Kemudian yang kedua jenis ekologi perairan yaitu ekologi laut. Ekologi laut mengkaji mengenai ekosistem yang lingkungan perairannya itu terbentuk oleh air laut. Kajian ekologi perairan laut berkaitan dengan pengaruh air laut terhadap ekosistem perairannya. Jenis ekologi perairan laut antara lain ada ekologi terumbu karang, ekologi estuari, ekologi hutan bakau, ekologi laut dangkal, dan juga ekologi laut dalam. Di wilayah atau lingkungan perairan, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, seperti pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan ini biasanya terjadi di sungai ataupun di laut yang diakibatkan oleh adanya pembuangan sampah plastik, limbah pabrik, ataupun limbah rumah tangga. Pencemaran ini sangat mengancam dan juga sangat berbahaya terhadap ekosistem di dalamnya, serta akan merusak lingkungan yang ada. Terdapat juga pencemaran air laut yang diakibatkan oleh tumpahnya minyak yang berada di laut. Tumpah minyak ini biasanya disebabkan oleh beberapa faktor seperti kecelakaan kapal tanker dan juga kegiatan pengeboran minyak lepas pantai. Tantangan selanjutnya yaitu degradasi terumbu karang. Contohnya degradasi terumbu karang yang terjadi di Raja Ampat, Papua. Kerusakan terumbu karang ini disebabkan karena adanya kapal kandas. Kerusakan ini mencapai 18.000 meter. Terumbu karang berubah menjadi warna putih dan terumbu karang ini patah dan juga mati. Hanya sedikit terumbu karang yang masih bertahan hidup. Tantangan selanjutnya yaitu penangkapan ikan ilegal dan pemboman ikan. Pemboman ikan adalah penggunaan bahan peledak untuk menghasilkan ledakan yang mengeluarkan energi secara besar dan juga cepat di wilayah perikanan agar dapat membunuh ikan-ikan sehingga memudahkan pelaku pemboman untuk menangkap ikan. Tantangan-tantangan seperti itulah yang sering dihadapi di wilayah atau lingkungan perairan.
Sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.